bagi orang tertentu mungkin kita melihat dari sisi tidak bagusnya saja. Tapi di sisi lain kita mendapatkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak akan mendapatkan hal itu. Contoh ketika kita membandingkan dijajah Belanda, Jepang mungkin. Baru dijajah Jepang, kita mulai belajar bagaimana membangun sebuah tentara. Nggak gampang, Bapak Ibu. Walaupun pada waktu dijajah Jepang, orang merasa tersiksa. Di sisi lain, ada strategi bagaimana kita membangun kemiliteran yang bagus. Karena Jepang waktu itu paling bagus di Asia. Itu bukti bahwa perubahan itu perlu kita lakukan. Catatan perubahan, Bapak Ibu. Ini seperti ini, Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui, ini yang Bapak Ibu mudah-mudahan sambil jalan kita dibaca saja. Periode perencanaan, periode pembangunan, dan yang terakhir periode reformasi. Dan mudah-mudahan periode ini bagian dari langkah-langkah kita menuju yang lebih bagus lagi. Dan sekarang kurikulum Merdeka itu pun tahapan-tahapan yang dilakukan bukan sehari dua hari, bahkan penelitiannya dilakukan di 2000 sekolah penggerak untuk menerapkan kurikulum prototipe sehingga kemudian dicanangkan berjalan kurikulum Merdeka ini yang kita laksanakan saat ini. Ini gambarannya Bapak Ibu sekalian di infografisnya. Oke, Bapak Ibu membayangkan gambar bis dan gambar travel dan gambar pesawat terbang. Saya sedikit bercerita Bapak Ibu. Saya hampir tergila sebuah perubahan kemarin. Saya kemarin mau berangkat ke Bali itu mau naik travel Bapak Ibu. Ini cerita saja, mudah-mudahan Bapak Ibu semua jangan sampai terjadi seperti saya. Kemudian travel ini sudah memberikan janji dan sepakatan bahwa dia akan menjemput saya. Ternyata ada kesepakatan yang dilanggar atau tidak dilakukan. Travelnya meninggalkan saya. Dia baru nelpon saya jam 12 malam bilang saya sudah ditinggal, posisinya sudah di situ Bondo. Bayangkan Bapak Ibu jam 12:30 malam saya harus menyiapkan membeli tiket pesawat. Sementara saya pribadi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah membeli tiket pesawat secara online atau tidak pernah berangkat sendirian lah. Kalau nggak salah saya sempat ngebel Pak Daryanto, ngebel Pak Eko, ngebel anak saya yang di Surabaya, ngebel adik-adiknya contohnya. Dalam rangka itu apa sih solusinya? Ternyata hikmah dari perubahan dan menyadari perubahan ini apa? Saya tahu bagaimana cara membeli tiket melalui online. Waktu saya membeli di Traveloka. Kayak nggak Bapak Ibu? Malam hari jam 12 malam, jam 1 malam saya harus membeli tiket. Dan 1:30 malam saya harus membayar tiket. Yang awal saya dengar pembayaran melalui Indomaret, ternyata nggak mau. Kalau malam ini beli, malam ini melalui Indomaret nggak mau. Dia harus hari berikutnya. Sehingga saya harus transfer malam-malam keluar rumah karena saya nggak punya membayar secara online. Sehingga harus saya berangkat keluar untuk membayar transfer itu ke ATM. Ini bukti bahwa perubahan itu akan terjadi dan apa hikmahnya? Saya kemarin agennya yang mau travel naik pesawat terbang. Itu bukti bahwa perubahan terjadi pada saya. Dan itu menjadi hikmahnya apa? Yang kemarin saya nggak ngerti bagaimana memanfaatkan membeli secara online tiket pesawat terbang, hanya bisa. Artinya sekali lagi bahwa perubahan itu akan bisa bernilai positif pada kita sekalian. Sekali lagi akan muncul pertanyaan pada kita. What, who, why, kemudian when, kemudian where, and how. Terkait dengan apa? Manajemen perubahan. Jadi kalau saya kembalikan ke topik yang utama yang mau saya sampaikan saat ini, bahwa topik utama saya adalah bagaimana kita memanage sebuah perubahan. Gitu. Sederhananya, Bapak Ibu sekalian guru hebat, menjenengan semua kan ada istilah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi apa yang telah dikerjakan. Jadi Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian ketiga ada mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sederhananya bahwa Bapak Ibu pasti melakukan sebuah perencanaan, nggak mungkin. Namanya apa? Ada lesson plan. Ada modul pembelajaran, ada namanya kemarin sekarang RPP itu, rencana pembelajaran. Ada modul pembelajaran, ada lesson plan. Semuanya adalah sebuah perencanaan, Bapak Ibu. Saya hanya berharap, saya bukan hanya pengharapan dari, saya hanya berharap mendapat pengharapan dari Pak Ibu. Tetapi sekali lagi, ketika Bapak Ibu mau bergabung, ini sebuah apresiasi buat saya. Bapak Ibu datang semua ini apresiasi yang mahal buat saya. Bapak Ibu mau menghargai saya untuk menyampaikan sesuatu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ini sebuah rencanaan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada accounting atau ada sebuah perhitungan nilai.
value, nilai-nilai perhitungan yang kita siapkan, berapa pembiayaannya, apakah butuh biaya atau tidak, itu accounting. Jadi sekali lagi bahwa setiap perubahan atau manajemen itu bisa butuh sesuatu yang kita anggarkan gitu loh. Apakah kegiatan kita tidak membutuhkan anggaran? Butuh Bapak Ibu sekalian. Butuh anggaran apa? Ya, kita butuh pakai data untuk ikut kegiatan. Itu namanya anggaran. Dihitung gimana? Jangan sampai ketika menyampaikan sesuatu ini tak tahu mati lampunya atau tak tahu modemnya habis datanya. Kita siapkan betul supaya tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan. Sekali lagi, aware, accept, dan adapt itu kita pegang 3A itu. Supaya kita sadar, kemudian kita menerima dan beradaptasi. Gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, organizing gitu. Membuat organisasi gitu. Koperdi terbangun bukan sekedar membangun, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun. Koperdi jadi hebat bukan karena kita, tapi bukan karena saya, tetapi karena kita semuanya gitu. Kita berubah karena kita semuanya. Kita mau awalnya kita hanya berpikir bagaimana membuat sebuah kelompok belajar, komunitas yang kecil, tapi alhamdulillah lambat tahun menjadi gede gitu. Tetapi bernilainya Koperdi yang punya visi satu, bagaimana mengantarkan Bapak Ibu guru hebat menjadi guru yang 4C atau yang dampaknya anak-anak menjadi 4C itu butuh kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Kita bareng-bareng, nggak bisa kita ke sana. Kita menyiapkan menyambut kurikulum merdeka ini tidak bisa kita sendiri. Kita bareng-bareng menyiapkan, kita bareng-bareng berbagi, kita bareng-bareng belajar bareng-bareng. Yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan manajemen adalah controlling. Gitu. Kalau dari saya kata tadi itu apa? Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dikontrol Bapak Ibu. Jangan sekedar kita melaksanakan kemudian kita lepas. Gitu. Hari ini setelah saya menyampaikan mudah-mudahan ada semacam kalau kita kembalikan dengan 4C, ada istilah critical thinking, gitu. Berpikir kritis gitu. Jadi kita melihat apakah efektif yang kita sampaikan, apakah yang kita sampaikan ini benar-benar bisa sampai ke teman-teman dan mudah-mudahan sampai dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mohon maaf Bapak Ibu silakan nanti mengisi daftar hadirnya. Kami akan menyiapkan sertifikat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Karena akan menghargai apa yang Bapak Ibu lakukan. Sekali lagi kita menjadi hebat karena ada orang yang dikatakan tidak hebat. Gitu. Kita menjadi dikatakan pintar karena ada orang yang tidak pintar. Gitu. Jadi jangan sombong dengan pintarannya. Kenapa? Kalau semuanya 10 orang pintar-pintar semua, kita nggak bisa dikatakan pintar. Gitu. Saya dikatakan menjadi seorang narasumber karena ada orang yang menjadi tidak narasumber atau menjadi orang pendengarnya. Kalau saya sendirian jadi ngomong ini kemudian tidak ada yang menjadi pendengar yang baik, audien yang baik, maka saya tidak dikatakan narasumber. Gitu. Itu bukan bahwa mensyukuri posisi kita. Gitu. Perubahan itu terjadi pada kita. Apakah karena saya sekarang menjadi seperti ini karena kita? Enggak. Karena semuanya saling mensupport Bapak Ibu sekalian. Berikutnya saya ingin mencoba sesuatu yang mungkin Bapak Ibu kesannya sederhana, tapi nanti tolong Bapak Ibu lihat di jambolnya ya Pak Roni ya, mengetik bagaimana posisi, atau dicicak ini aja. Silakan Bapak Ibu bersedekah begini. Saya ulang. Apa posisi tangan kanan di sebelah mana? Saya tidak bicara tentang watak dan macam-macam. Saya hanya ingin melihat bagaimana ketika Bapak Ibu berdiri kemudian bersedekah. Karena kemarin sederhana sekali Bapak Ibu. Oh coba Bapak Ibu posisi tangan Bapak Ibu di mana? Yang kanan. Yang kiri di mana? Jangan dijawab Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sampaikan di chat kita ini. Kalau saya di atas. Kanan di atas. Monggo dicoba di chat tulis tangan kanan di sebelah mana? Monggo coba. Apakah kita bisa mencoba merubahnya? Posisi dibalik. Sederhana Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebuah strategi perubahan. Pak ini tolong lihat bagaimana posisi tangan Bapak Ibu sekalian. Kanan di atas kanannya. Sudah baik, bisa. Kanan di atas. Terus, saya tidak mempertanyakan tentang watak seseorang, tapi saya ingin tahu bagaimana, apakah hanya faktor kebiasaan? Mungkin enggak. Kalau kemarin ketika saya pelatihan, mungkin tidak berubah karena peserta didiknya mulai banyak. Mungkin ada istilah SDM-nya mulai meningkat. Mungkin fasilitas sekolah sudah mulai banyak itu di internal kita gitu. Atau sebenarnya masa perilaku, keputusan dan macam-macam. Kemudian eksternal bisa jadi faktor alam. Saya katakan tadi, saya kasih contoh tadi terjadinya pandemi itu memaksa kita berubah gitu, berubah
berbasis sistem pembelajaran kita. Apakah jelek atau salah? Tidak gitu. Ini bukti bahwa mungkin bagi kemarin kita nggak ngerti bagaimana belajar dan mengajar dengan bentuk virtual, dengan adanya masa pandemi, akhirnya kita bisa tahu ternyata kita bisa mengajar dalam bentuk virtual. Mungkin dengan adanya yang kita katakan bencana alam, anggap aja kapan hari di Lumajang terjadi letusan gunung Semeru itu, bagi sebagian orang mungkin tidak bermanfaat, bagi orang mendapatkan hikmahnya, dia mendapatkan pasir lebih banyak. Itu bukan sebuah perubahan yang mungkin kita hanya harus aware, harus accept, harus adaptif gitu. Sehingga mungkin sebagian orang akan mendapatkan manfaat dari perubahan-perubahan itu sendiri. Mungkin faktor lingkungan, faktor sosial gitu. Sekali lagi faktor penyebab perubahan bisa jadi internal, jadi eksternal. Kemudian berikutnya alasan perubahan pasti sesuatu pasti ada alasannya. Why? Lagi why? Kemudian why dengan adanya perubahan. Mengapa terjadi perubahan? Yang pertama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup lembaga baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bapak Ibu kalau mau bersaing dengan lainnya lembaga Bapak Ibu harus melakukan perubahan. Strategi bagaimana supaya mendapatkan siswa yang banyak. Strategi bagaimana supaya siswanya lebih hebat. Maka harus melakukan perubahan, memanage perubahan, melakukan strategi, melakukan inovasi, melakukan kreativitas, melakukan komunikasi. Bahkan kapan hari ada seorang guru, Pak, saya kepingin P5 saya itu bisa menjadi bahan yang menarik untuk menarik orang tua supaya menyekolahkan anaknya ke sekolah kami. Bayangkan Bapak Ibu, P5 hal baru itu dia berharap menjadi sarana untuk menarik atau menjadikan orang-orang tertarik dengan kita. Pak Roni, kok kelihatannya ngantuk Pak Roni? Enggak ya Pak Roni, mudah-mudahan tidak ngantuk. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu mau mengikuti kegiatannya. Yang kedua Bapak Ibu, alasan perubahan itu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan sekali lagi aware, accept dan adaptif, Bapak Ibu tahu bahwa saya ingin tanya ke Bu Siani. Bu Siani, halo Bu Siani. Bu Siani, ada nggak Bu Siani? Bu Siani. Ada. Bu Si, saya mau tanya Bu Si. Kalau saya ingin tanya ini dengan apa sih penyebabnya kurikulum harus berubah Bu Si? Kenapa sih kurikulum itu berubah Bu Si? Ya karena perubahannya misalkan kalau dulu kita dulu cara belajarnya hanya membaca buku. Kemudian kalau sekarang anak-anak sudah ada HP, ada laptop, ada internet. Kemudian kalau dulu itu cita-cita kita gitu Pak ya. Cita-cita kita biasanya hanya jadi guru gitu toh. Kalau sekarang banyak Pak, kadang ada YouTuber, ada apalagi gitu. Kalau dulu kan hanya tentara, guru itu. Sekarang macam-macam Pak. Dari swasta, YouTuber, terus apa namanya itu selain YouTuber lagi itu Pak. Itu artinya perubahan itu menyesuaikan dengan perubahan zaman Bu ya? Iya. Atau kodrat alam gitu ya? Iya. Ini artinya sekali lagi bahwa alasan perubahan itu pasti ada gitu. Kenapa sih kurikulumnya harus berubah seperti ini? Ya karena bisa jadi karena dia harus menyesuaikan dengan faktor internal atau faktor eksternal gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa perubahan sangat dibutuhkan ketika kita melakukan memanage dengan baik, maka kita akan bisa menyiapkan sesuatu. Yang berikutnya, alasan perubahan itu untuk memperbaiki efektivitas lembaga agar dapat bersaing dalam hal prestasi dan dengan lembaga lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak kreatif, nggak melakukan memanage sebuah perubahan, maka Bapak Ibu kan ketergila dengan lembaga lain. Nanti lembaga lain akan muncul menjadi sekolah yang punya prestasi hebat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan khawatir bahwa sekali lagi tadi di awal pengawalan prestasi itu tidak harus mendapatkan piala, tapi perubahan sikap anak-anak kita yang kemarin disampaikan Pak Eko bahwa munculnya kesepakatan yang baik anak-anak kita, etik. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan ke kepala sekolah supaya mengatakan bahwa mau nggak mau teman-teman harus jalan. Gitu. Schedule, minggu ini siapa, minggu depan siapa, itu semuanya harus jalan dan terdampingi oleh kepala sekolah. Bayangkan Bapak Ibu. Setiap kegiatan virtual itu didampingi kepala sekolah. Bahkan ada yang didampingi oleh pengawas juga. Dengan terpaksa jalan. Tetapi keterpaksaan itu bukan teman-teman dijongkrokkan supaya dia jatuh. Tidak Bu.
saya kasih solusi teman-teman. Teman-teman terpaksa tapi dirangkul atau istilahnya ada tutor sebaya. Yang lain yang bisa itu mendampingi Bu Lili. Jadi kalau misalnya Bu Lili bisa, supaya teman-teman merasa nyaman dengan istilah kurikulum merdeka, Bu Lili mendampingi bagaimana sih mengerjakan tugas di belajar mandiri di PMM, bagaimana sih membuka kegiatan di platform dalam mengajar, bagaimana sih cara install aplikasi dan macam-macam itu. Sehingga teman-teman tidak merasa tertekan. Aku sudah tua. Padahal perubahan itu tetap jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu, alhamdulillah dari 31 orang pendidik di sekolah kami, semuanya bisa menjalankan virtual. Walaupun yang tua, yang muda semua jalan. Dan yang bisa mendampingi, yang nggak bisa, ada istilahnya tutor sebaya. Gitu. Jadi teman-teman semuanya berjalan kegiatannya, dan mudah-mudahan itu jadi bagian dari pengalaman bahwa kadang-kadang keterpaksaan itu menjadi hal yang membuat kita jadi mau berubah gitu loh. Jadi kalau teman-teman dibuat istilahnya secara demokratis ditawarkan, tapi kapan pun nggak jalan. Kalau itu saya katakan kalau itu memang kebijakan dari kepala sekolah Bu Lili. Tapi kalau kembali lagi itu kesepakatan teman-teman, solusinya teman-teman yang sedikit itu ajak komunikasi yang bagus dan buktikan ketika teman-teman mau belajar dengan ibu, dia mendapatkan hal yang lebih dari teman-teman lain. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Roni. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab untuk Bu Lilinya ya. Kami juga bisa menambah ini Pak Firman untuk Bu Lili. Ajak mereka teman gabung di webinar ini. Misalnya ada kegiatan di Koperdi, ajak ya paling tidak dikasih link lah di grup itu. Atau mungkin tempelkanlah buat acara. Atau mungkin kalau bisa ya ini atas nama Koperdi, memang kalau channel Koperdi ini kalau ada jadwal monggo bisa ditempelkan di situ juga nggak apa-apa, karena Koperdi milik kita semua Pak Burhan ya. Yep. Jadi, bahkan Bu Lili bisa nanti menjadi pemateri ditempelkan di komunitas ibu, juga nanti ditempelkan di Koperdi ya. Boleh aja silakan. Nah, sehingga nanti itu yang berikutnya. Ini ada Pak Kornel tadi mengangkat tangan, monggo Pak Kornel. Setelah ini nanti ada 2 penanya lagi tadi karena kita mundur 10 menit karena tadi ada link yang kurang pas. Itu Pak Kornel, monggo dipersilakan bercerita tentang apa sebelum bertanya kepada Pak Firman, cerita apa perubahan yang pada diri kita, pada di sekolah atau yang lain, saling menyampaikan di sini. Pak Kornel, monggo dipersilakan. Tes terdengar? Yuk, bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Ini sebenarnya pertanyaan saya udah disamber barusan sama Bu Lili Mentari tadi. Ya, tapi inilah kalau ditanya tadi awalan pertanyaannya, pembukanya itu apa yang berubah, memang ada yang berubah sih ya. Itu tidak bisa disangkal ya, sejak adanya COVID kemarin itu, ya memang kita itu ngapain di rumah bengong, sekolah nggak boleh, malah yang pembatasan itu loh, nggak bisa kemana, nggak bisa keluar rumah kan. Ya kemudian ya ketika itu bulan Juli kalau nggak salah awal mulanya kita di sini ya di batch 5 ya, saya lihat itu ada link. Tapi sebelumnya saya sih udah ikut pengimbasan GWE waktu itu, ada 2 kali saya ikuti ya. Pertama ke Jawa Barat, merasa nggak puas, buka lagi di media sosial, ada lagi dari Kaltim ikut, buka lagi pengimbasan GWFE, ketika itu ikut lagi saya, jadi saya dapat sertifikat 2 waktu itu yang pengimbasan. Nah setelah saya selesai dari ikut GWFE dari Kaltim, ada apa tuh, bukalah batch 5 itu, saya mendaftar, ya syukur-syukur diterima,